Halo, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran ya. Saya kasih salam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat pagi saya ucapkan pada kita semua, atau selamat siang, atau selamat sore, dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan ini. Salam damai sejahtera, Maranatha. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini sedang masuk ke dalam pembahasan Alkitab di 1 Raja-Raja. Kita akan masuk ke pasal yang ke-16 pada hari ini. Dan kalau Anda sudah mengikuti program Mutiara Kebenaran ini secara berturut-turut, maka kita melanjutkan ya kisah dinasti Daud yang diteruskan melalui Rehabeam. Kemudian setelah itu anaknya Rehabeam adalah Abiam. Kemudian habis itu Raja Asa, itu yang terakhir kita bahas. Tetapi kerajaan itu sudah pecah, dan di sebelah utara ada kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Israel, dan di situ dimulai oleh Yerobeam. Dan kemudian Yerobeam berbuat jahat dan menyimpang dari Tuhan, dan setelah itu digantikan oleh anaknya Nadab yang kemudian digulingkan. Oke, dan ada banyak sekali pelajaran yang indah mengenai berbagai raja dari Israel, dari Yehuda. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa saya bukan raja hari ini, saya bukan pembesar, saya bukan presiden. Memang kita tidak ada raja lagi di Indonesia, tapi saya bukan menteri, presiden, bukan siapa-siapa, bahkan mungkin ketua RT pun bukan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap ini mengandung pelajaran bagi kita semua, karena apa yang dilalui oleh raja-raja ini dan keputusan-keputusan mereka ada analoginya dengan hidup kita hari ini, di mana kita pun masing-masing membuat keputusan-keputusan, dan kita masing-masing pun kita berkuasa atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Tuhan tidak mempercayakan seluas dia mempercayakan kepada Raja Daud atau Raja Salomo, karena kepada mereka dipercayakan suatu bangsa yang besar, dan kita juga dipercayakan hal-hal tertentu. Saudara kasih Tuhan, kita dipercayakan mungkin keluarga kita bagi yang adalah kepala keluarga. Mungkin kita dipercayakan anak-anak kita bagi yang sudah orang tua, ya kan? Ada yang dipercayakan ya minimal harta bendanya. Bagaimana kita mengelola itu, dan ya minimal semua orang dipercayakan kepada oleh Tuhan hidupnya, ya hidupnya. Hidup yang ada jalan ini adalah berkat Tuhan, dan atas hidup itu kita harus membuat keputusan-keputusan, dan kita bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan itu, sama seperti raja-raja ini bertanggung jawab atas hidup mereka dan hidup banyak orang lain lagi yang lain. Oke, jadi kita akan masuk di sini, kita akan melihat, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan teks. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami, dan sungguh indah bahwa kami memiliki firman-Mu di tangan kami. Dan Tuhan, di pagi hari ini di mana hamba sedang merekam ini, Engkau yang kiranya memberikan hikmat bijaksana menerangi hati baik hamba sebagai pembicara maupun para pendengar yang akan mendengarkan suatu hari kelak. Apa yang diajarkan oleh firman-Mu ini, Engkau yang pakai di dalam hidup mereka, situasi mereka masing-masing, kondisi mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang terapkan, Engkau yang bimbing kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 16, tapi sebenarnya saya akan mulai dari pasal 15 ayat yang ke-33, karena yang terakhir kita sengaja tidak menyelesaikan 2 ayat terakhir, karena 2 ayat terakhir ini nyambung dengan yang pasal ke-16. Nah, sedikit kalau kita sekilas melihat pasal 16. Pasal 16 ini semuanya berbicara mengenai Raja Israel. Jadi raja kerajaannya utara, karena sudah terpecah, masih ingat ya. Jadi Israel mengacu kepada keseluruhan 12 suku itu hanya dalam pemerintahan 3 orang raja saja, yaitu Saul, Daud, dan kemudian Salomo. Nah, itu semua bisa disebut Israel pada waktu itu. Tetapi sesudah perpecahan di zamannya Rehabeam, maka kalau kita bilang Israel itu mengacu ke yang utara saja. Jadi kerajaan Israel kadang-kadang disebut juga kerajaan Efraim, karena yang mendominasi adalah suku Efraim. Namun kita akan lihat nanti, walaupun yang mendominasi suku Efraim, tapi suku-suku lain juga ada gilirannya untuk memerintah, gitu ya. Sedangkan yang sebelah selatan akhirnya sering disebut kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, karena memang itu adalah kelanjutan dari dinasti Daud. Jadi suku Yehuda, dinasti Daud terus yang berkuasa di situ.
Nah, pasal 16 ini semuanya adalah mengenai raja-raja dari Israel atau yang sebelah utara. Dan ini adalah karena di sebelah selatan, Raja Asa yang sudah kita bahas di pasal 15 memerintah cukup panjang, yaitu 41 tahun. Nah, sementara dia memerintah 41 tahun, rupanya di utara silih berganti satu raja dengan raja lain, satu dinasti dengan dinasti lain. Nah, sehingga di masa pemerintahan Asa yang panjang di selatan itu, di mana ada kestabilan, relatif stabil, karena Asa kita sudah membahasnya di pasal yang lalu, di sesi yang lalu, bahwa dia adalah raja yang tergolong baik. Memang dia ada kesalahan, itu dicatat juga di dalam 2 Tawarik, dan di akhir-akhir hidupnya dia menentang, dia tidak bergantung pada Tuhan, kemudian dia menentang teguran yang Tuhan berikan melalui nabi. Namun kita melihat bahwa dia secara keseluruhan masih dianggap baik, dan Tuhan memberkati dia, memberikan dia masa pemerintahan yang panjang, kestabilan di sebelah selatan. Sedangkan di utara, nah apa yang terjadi di utara? Bagaimana dengan kejahatan penyembahan berhala yang telah dimulai oleh Yerobeam? Ya, dan Tuhan sudah janji kepada Yerobeam, karena kamu meninggalkan aku, dan kita sudah berkali-kali berulang-ulang dalam seri ini kita tekankan, sebenarnya Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Yerobeam. Dan Tuhan bilang, kalau kamu taat padaku, aku akan membangun bagimu keluarga yang kokoh seperti Daud. Bayangkan saudara Tuhan, ini janji yang apalagi yang bisa diminta gitu kan. Bagi seorang raja yang paling penting adalah dinasti dia sebenarnya, karena raja tidak kekurangan uang biasanya, raja tidak kekurangan kuasa. Namun yang paling penting bagi seorang raja, bagi seorang pemimpin adalah keberlanjutan, legacy. Nah, kita bicara soal legacy ya, legasi atau apa, warisannya. Dan menarik sekali, kebetulan saya merekam ini di 2024 awal, Indonesia sedang bersiap-siap untuk menjalani pemilu dan lain sebagainya, dan ada banyak perbicaraan mengenai legacy. Jadi presiden kita Joko Widodo akan mundur, tentunya akan digantikan. Lalu ada perdebatan, siapakah yang akan bisa meneruskan ya pekerjaannya, atau maukah diteruskan, karena ada pasangan yang berkata kami nggak mau teruskan, kami mau perubahan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, dan ada pemikiran ya dari Presiden Joko Widodo, apa legacy dia. Nah, bagi seorang pemimpin adalah legacy apa? Jadi ada artinya begini, semua manusia sadar bahwa hidupnya terbatas. Ya, ujung-ujungnya sadar akan hal itu. Ini sangat jelas sekali dalam kitab Pengkhotbah, ketika Salomo, seorang raja, dia memiliki segala-galanya, tetapi ujung-ujungnya dia berkata semua sia-sia gitu. Jadi manusia sadar akan hal itu, sehingga semua manusia sebenarnya bukan hanya raja, ya, sebenarnya semua manusia. Tapi raja terlebih lagi. Ya, mengapa raja terlebih lagi? Kita akan bahas. Tapi semua manusia sebenarnya berpikir bahwa apa yang akan saya tinggalkan di dunia ini, apa yang akan saya bawa ke dalam kekekalan sebenarnya. Gitu. Karena setelah saya mati, ada dampak apa hidup saya? Gitu kan? Apakah saya hanya bagaikan suatu kunang-kunang yang menyala sebentar, ya kemudian hilang dan tidak ada orang yang peduli? Dan kebanyakan kita sebenarnya saudara-saudara, kalau kita bukan siapa-siapa, ya, saya pernah membaca katanya dalam waktu 100 tahun tidak ada orang yang akan ingat siapa kita dan apa kita. Kalau kita bukan siapa-siapa, ya, hanya sedikit, segelintir saja orang di dalam sejarah yang namanya masih kita tahu sampai hari ini. Dan biasanya nama-nama besar ya, seperti Alexander Agung, Genghis Khan dan sebagainya, penemu-penemu mungkin masih disebut-sebut. Tapi mayoritas dari katakanlah 8 miliar manusia saat ini, ya, 100 tahun setelah kita mati, tidak ada satu orang pun akan ingat nama kita. Ya, bahkan cucu kita, biasanya anak kita pasti tahu siapa kita. Cucu kita tahu siapa kita. Cicit kita belum tentu tahu siapa kita. Ya. Saya masih ingat kakek nenek saya sendiri. Ya, jadi kakek nenek saya. Nah, sebagian anak-anak saya masih sempat ketemu, jadi cicitnya gitu kan, cicit dari kakek saya jadi anak saya gitu kan, cicit dari kakek saya dari pihak bapak malah tidak pernah melihat cicitnya karena dia meninggal sebelum saya menikah, ya, tapi nenek saya dari pihak bapak gitu kan sempat melihat anak-anak saya. Tapi kalau saya tanya mereka hari ini, karena beliau juga sudah meninggal beberapa waktu gitu kan, saya tanya anak-anak saya, mereka hanya ada gambaran yang sangat samar tentang buyut mereka begitu. Jadi, dan itu belum 100 tahun bahkan saudara-saudara. Jadi kita bisa membayangkan kalau generasi keempat saja sudah tidak begitu ingat lagi akan kita, ya.
apalagi generasi kelima, gitu kan. Dan semua manusia tahu itu. Jadi apakah kita hanya bagaikan bintang jatuh gitu kan, yang menggores angkasa dan habis itu terlupakan oleh sejarah gitu. Dan raja terlebih lagi, karena raja merasa bahwa dia sangat mempengaruhi orang, dia adalah pemimpin, tapi apakah dia akan dilupakan begitu saja, ya kan? Ataukah ada suatu keberlangsungan? Nah, keberlangsungan itu salah satunya adalah dengan dinasti itu, dinasti. Ya. Nah, tetapi bagi kita hari ini kan, kalau kita bukan raja, kita bukan membangun dinasti. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah kita punya dampak di dalam kekekalan atau tidak? Apakah tindakan kita, apakah hidup kita mempengaruhi orang lain? Apakah kita membawa mereka ke dalam kekekalan? Apalagi bagi kita orang Kristen, apakah kita membawa perbedaan bagi orang-orang sekitar kita? Jadi kita mempengaruhi kekekalan dengan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus yang tadinya akan binasa, lalu dia menjadi tidak binasa. Nah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa indah. Nah, jadi kembali ke Yerobeam, sebenarnya Tuhan berkata, aku akan membangun bagimu dinasti yang kokoh seperti Daud. Namun dia gagal, ya, dan dia malah sebaliknya, dia bukan taat sama Tuhan, dia malah melakukan kekejian yang besar, mendirikan patung dan lain sebagainya. Dan Tuhan berjanji, kalau gitu aku akan hapus keluargamu. Dan itu sudah kita lihat waktu kita membahas anaknya Yerobeam. Jadi Yerobeam mati, kemudian digantikan anaknya Nadab. Lalu Nadab dibunuh oleh panglimanya sendiri. Ya, jadi panglima dia bernama Baesa dari kaum Isakar. Nah, setelah Baesa membunuh dia, Baesa menjadi raja. Nah, kita akan memulai pembahasan kita dari Baesa ini. Jadi kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayat 33, kita akan baca dulu sampai pasal 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaran Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Oke, ada beberapa hal atau topik tema penting yang bisa kita pelajari dari Baesa ini, ya. Dan dia memerintah mulai dari zaman ketiga zaman Asa, tadi kita baca. Jadi Asa adalah raja di selatan, Baesa naik tahta, jadi tidak lama berselang. Dan dia naik tahta tentunya dengan cara yang tidak benar sebenarnya, ya, yaitu dengan cara membunuh keluarga Yerobeam, membunuh anaknya Yerobeam. Dan ketika dia membunuh anak Yerobeam, maka dia membunuh semuanya. Katanya dia menghabiskan semua keluarga Yerobeam. Itu masih kita ingat di 1 Raja-Raja 15 ayat 29, segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam, tidak ada yang bernafas yang tinggalkannya hidup. Nah, ini katanya memenuhi firman Tuhan, ya, hukuman yang telah Tuhan nyatakan pada keluarga Yerobeam. Namun saudara yang kasih Tuhan, disinilah kita melihat perpaduan atau titik temu antara kedaulatan Tuhan dengan
tanggung jawab manusia. Karena kita baca di ayatnya yang ke-7 tadi ya, bahwa Tuhan marah dengan Baesa itu karena beberapa hal. Satu, bahwa salah satunya yang paling terakhir sekali di ayat 7, bahwa ia telah membunuh keluarga Yerobeam. Ia telah membunuh keluarga Yerobeam. Nah, mungkin kita bertanya, bukankah Tuhan sudah menubuatkan bahwa keluarga Yerobeam akan terbunuh? Bahkan semuanya akan habis binasa. Lalu ketika Baesa membunuh keluarga Yerobeam, kenapa Tuhan marah kepada Baesa? Benar, saudara. Tuhan sudah tahu bahwa keluarga Yerobeam akan dibunuh semuanya dan akan dimusnahkan, tetapi Tuhan tidak menyebabkannya. Ya, Tuhan hanya mengetahuinya, saudara Tuhan. Dan saya analogikan begini ya, bahwa pengetahuan itu tidak berarti menyebabkan, gitu. Pengetahuan tidak sama dengan menyebabkan. Hanya karena kita mengetahui sesuatu bukan berarti kita yang menyebabkan sesuatu. Nah, ini ada suatu perbedaan antara paham yang Alkitabiah dengan paham sebagian orang Kristen, terutama yang dari kalangan Calvinis. Karena Calvinis percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu itu karena Allah sudah menentukan segala sesuatu. Jadi Calvinis berpendapat bahwa Baesa membunuh semua keluarga Yerobeam itu karena Tuhan menentukannya. Karena semua yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Tuhan. Jadi Baesa mengalahkan Yerobeam, ya bukan Yerobeam langsung ya, tapi anaknya Nadab maksudnya. Baesa mengalahkan keluarga Yerobeam yaitu Nadab, membunuh semuanya, yang laki-laki semua dibunuh. Itu semua ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang pastikan itu terjadi, kan? Dan hanya itu yang bisa dilakukan oleh Baesa karena ditentukan. Nah, tetapi kalau itu benar, maka tidak masuk akal bahwa lalu Tuhan marah kepada Baesa karena melakukan sesuatu yang Dia tentukan. Nah, ini justru memberitahu kita bahwa Tuhan tidak menentukan segala sesuatu. Ya, Tuhan tidak menentukan segala sesuatu walaupun Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Jadi ada perbedaan antara tahu ya. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan mengizinkan. Jadi pengetahuan Tuhan lebih luas dari izin Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi maupun Tuhan tahu segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, jadi tidak terjadi tapi mungkin terjadi pun Tuhan tahu. Ya. Nah, tetapi yang benar-benar terjadi itu hanya yang diizinkan Tuhan, gitu kan? Jadi Anda bisa bayangkan nggak? Saya ajak pendengar sekalian membayangkan pengetahuan itu luas, ya, yang mungkin terjadi. Setiap kemungkinan yang terjadi itu Tuhan ketahui. Kalau begini bakal begini, kalau begini bakal begini. Misalnya Tuhan tahu kalau saya memilih A misalnya Tuhan tahu begini. Kalau saya memilih misalnya ya menikah dengan perempuan A, maka apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Tuhan tahu. Kalau saya memilih menikah dengan perempuan B, maka apa yang akan terjadi? Nah, Tuhan juga tahu. Jadi semua kemungkinan Tuhan tahu, gitu. Oke? Jadi itu pengetahuan Tuhan sangat luas. Tapi dari semua pengetahuan itu ada yang Tuhan izinkan, ya, ada yang Tuhan izinkan. Artinya tidak semuanya Tuhan izinkan. Ya, misalnya ada orang mau membunuh seseorang, ya, wah saya marah, saya mau membunuh seseorang, tapi Tuhan tidak izinkan. Saya gagal membunuh dia, ya kan? Jadi semua yang terjadi itu pasti sudah Tuhan izinkan, gitu. Tapi tidak semuanya Tuhan kehendaki dan Tuhan tentukan. Paham ya? Jadi beda antara yang Tuhan izinkan dengan yang Tuhan tentukan. Yang Tuhan tentukan adalah yang pasti harus terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, ya, karena sudah Tuhan tentukan. Sedangkan kalau yang Tuhan izinkan berarti ada kemungkinan. Jadi ada pilihan manusia di situ. Ya, misalnya ya saya bisa pilih A atau B atau C, gitu kan? Dan yang mana yang saya pilih dalam batas izin Tuhan. Oke, nah, jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak menentukan segala sesuatu? Ya dari ayat-ayat seperti ini, bahwa Baesa membunuh keluarga Yerobeam itu sudah diketahui Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap marah kepada Baesa, mengindikasikan bahwa Tuhan tidak menentukan dia melakukannya. Dia melakukannya atas kesadaran dia sendiri, atas pilihan dia sendiri. Tapi Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan menggunakan ya, kejahatan Baesa yang dia sendiri mau lakukan, tidak Tuhan tentukan sama sekali.
Tidak Tuhan tentukan. Kejahatan Baesa mengkhianati tuannya, ya, membunuh keluarga tuannya. Itu kejahatan, itu pilihan Baesa. Dia bisa saja tidak melakukan itu. Tapi Tuhan izinkan terjadi sebagai penggenapan atas nubuat, ya, sebagai hukuman atas keluarga Yerobeam. Tetapi walaupun Tuhan memakai kejahatan Baesa, karena kejahatan Baesa itu timbul dari hatinya sendiri, bukan Tuhan yang setel dia, program dia, tapi dari kehendak bebas dia sendiri, maka Tuhan tetap menuntut pertanggungjawaban dari Baesa ini. Ya, dan kita menemukan motif ini banyak sekali dalam Alkitab. Ya, misalnya yang paling terkenal adalah penyaliban Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan memakai kejahatan manusia, Tuhan izinkan, ya, supaya itu berhasil, sehingga dengan kata lain bisa juga dikatakan Tuhan menetapkan Yesus mati. Ya, tapi kita harus hati-hati, dalam teks tidak dikatakan Tuhan menetapkan manusia melakukan kejahatan, tapi Tuhan menetapkan Yesus diserahkan. Yesus diserahkan ke dalam tangan. Ya, jadi Tuhan menetapkan bahwa Yesus akan mati, ya, dengan cara seperti ini. Tapi kejahatannya sendiri, niat hati sendiri dari para imam kepala, dari Pilatus, dari prajurit-prajurit itu, semuanya adalah punya mereka sendiri, gitu. Oleh karena itu mereka tetap bertanggung jawab atas itu, sambil Tuhan memakai kejahatan mereka, sebagaimana dalam Kejadian 50:20, kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi aku mereka-rekakannya untuk kebaikan, dan itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hal penyaliban Yesus, untuk mendatangkan keselamatan bagi semua manusia, gitu. Jadi itu satu tema, ya, kalau kita balik lagi ke 1 Raja-Raja 16 di sini, bahwa Baesa naik tahta dengan cara membunuh anak Yerobeam dan semua keluarganya. Itu suatu kejahatan, dan Tuhan tetap tuntut tanggung jawabnya. Ini suatu kejahatan, ya. Tapi ini sesuatu yang Tuhan izinkan juga, ya. Kalau tidak Tuhan izinkan, ya mungkin Baesa akan gagal dia untuk membunuh Nadab. Tapi Tuhan izinkan. Tapi kejahatan itu adalah maunya si Baesa, gitu. Dan sekali lagi ingat bahwa di kerajaan Israel pada waktu itu adalah kerajaan yang masih tergolong sangat baru, ya kan? Baru ada satu dinasti, yaitu dinasti Yerobeam. Jadi belum ada kebiasaan untuk transfer kekuasaan yang aman, begitu. Dan ini memperlihatkan kita betapa berbedanya Daud dari raja-raja. Karena kebanyakan raja-raja, nanti kita akan lihat, ketika naik tahta, semua keluarga sebelumnya dibunuh, dihabis, dibabat, ya. Tapi itu praktek yang umum di dunia ini. Begitu ada raja yang naik tahta, dinasti sebelumnya akan dibasmi habis. Itu sudah biasa, gitu. Tetapi betapa berbedanya Daud kalau kita lihat. Dia tidak mau membunuh Saul sama sekali. Dan ketika Saul mati pun dia tidak mau membunuh anak-anak Saul. Bahkan dia mengasihi keturunan Yonatan terutama, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan mengapa Daud disebut sebagai orang yang sesuai dengan hati Tuhan, gitu. Jadi satu dari kejahatan Baesa di situ, ya. Nah, nomor 2, kita melihat bahwa kitab raja-raja, kita beruntung memiliki kitab raja-raja di sini sebagai komentar ilahi atas kepemerintahan raja-raja ini. Nah, dia memerintah 24 tahun. Tentu ada banyak hal yang dia lakukan selama 24 tahun itu, yang kita tidak dikasih tahu banyak, ya. Kita hanya sekilas saja. Bahkan apa yang dilakukan oleh Baesa secara garis besar 24 tahun itu kita tidak tahu banyak, begitu. Dan saya tidak ragu bahwa dari mata dunia mungkin ada hal-hal yang bagus, yang hebat yang dilakukan oleh Baesa. Bahkan kalau kita lihat di ayatnya yang ayat yang kelima dari pasal 16, selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Ya, bisa jadi dia ada berperang melawan musuh-musuh Israel, bisa jadi dia ada mengalahkan Filistin kah, lain sebagainya. Ada bikin hal-hal lain lagi yang dalam standar dunia ini hebat. Namun penulis raja-raja tidak begitu peduli tentang semua itu. Penulis raja-raja berfokus kepada bagaimana penilaian Tuhan, ya, atas tiap-tiap raja. Dan kembali saya menarik paralel kepada kita hari ini. Di awal saya sudah tekankan, kita mungkin bukan raja hari ini, ya, kita mungkin bukan penguasa hari ini. Tapi ada banyak paralel antara kita dengan raja-raja ini, saudara Tuhan. Kita pun menghidupi kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita.
Dan suatu hari nanti yang paling penting bukanlah apa yang tertulis ya, di kitab. Ya, kalau ini kan tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Kita bisa memiliki nama kita tertulis di mana? Di Guinness Book of Record. Nah, mungkin ada orang sebagian berambisi namanya tertulis dalam buku record, World Record kan, Guinness Book of Record. Mungkin nama Anda tertulis di macam-macam pencapaian-pencapaian dunia ini, award dunia ini, sudah kasih Tuhan. Penghargaan-penghargaan dan lain sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya yang paling penting bukan itu semua, tapi bagaimana Tuhan menilai hidup kita. Ya, oleh karena itu demikian juga dengan Baesa. Ada kepahlawanan yang lain. Satu raja-raja tidak terlalu peduli. Dia bilang, oke, kalau kalian pengen tahu soal kepahlawanan dia, soal apa-apa lagi, silakan baca buku sejarahnya. Dan kita di sini akan berfokus tentang bagaimana ini dilihat dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang Tuhan. Dan ternyata dari sudut itu, dia Tuhan nilai gagal. Dia adalah raja yang jahat. Ya, kembali di ayat terakhir dari pasal 15, ayat 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sebenarnya kejahatannya itu tadi sudah dirangkum di ayat 7. Yang tadi pertama, dia cara dia yang kejam untuk membunuh semua keluarga Yerobeam, satu. Dan nomor 2, kejahatan dia sendiri, yaitu dia meneruskan tingkah laku Yerobeam. Itu dalam penyembahan lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam di Betel dan di Dan. Jadi dia melanjutkan dosa itu. Dan oleh karena itu Tuhan menilai dia jahat. Sehingga kita bisa berkomentar bahkan bahwa Baesa bukanlah keturunan jasmaninya Yerobeam. Bahkan dia bukan dinasti Yerobeam, dia menghancurkan dinasti Yerobeam. Ya, tetapi walaupun secara fisik dia bukan anak Yerobeam, tetapi secara rohani dia adalah anak Yerobeam bagaimanapun juga gitu. Karena secara rohani dia melanjutkan kekejian-kekejian yang dilakukan oleh Yerobeam. Dan Tuhan sangat kecewa tentunya. Tuhan sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Baesa. Sehingga Tuhan berkata di ayat 2, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kembali ke tadi masalah kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Kita tahu bahwa Baesa naik tahta ya, dengan cara yang curang sebenarnya. Tapi sekali lagi kita melihat ada perizinan Tuhan. Kalau Tuhan mau gagalkan sangat gampang gitu. Tuhan bisa bikin rencana Baesa gagal, tapi Tuhan memuluskan jalannya Baesa sekalipun itu jalan yang jahat begitu kan, jalan yang salah sebenarnya, tapi Tuhan izinkan dia naik tahta di sini. Oleh karena itu Tuhan bilang, engkau telah kutinggikan dari debu, namun engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa. Ya, jadi dan ini disampaikan oleh seorang namanya Yehu bin Hanani. Nah, ini sangat menarik ya. Yehu bin Hanani ini sangat menarik karena kalau kita cari siapa sih Yehu bin Hanani? Hanani itu siapa? Nah, Hanani adalah seorang nabi juga. Jadi bapaknya nabi. Dan itu sudah ada di Nabi Hanani adalah nabi yang menegur Asa. Nah, di sesi lalu kita ada membahas bahwa Raja Asa raja yang baik, namun di akhir hidupnya dia menolak teguran Tuhan. Sehingga Anda bisa baca di 2 Tawarik 16 ayat 7 di situ. 2 Tawarik 16 ayat 7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, lalu menegur Asa dan sebagainya. Nah, jadi Yehu bin Hanani ini adalah anaknya. Dan menarik sekali bahwa bapaknya si Hanani ini melayani di selatan. Dia melayani di selatan, dia menegur Raja Asa. Sedangkan anaknya Yehu ya, melayani di utara. Jadi ini adalah tim bapak dan anak pelayan Tuhan, nabi Tuhan pada waktu itu. Nah, ini adalah satu hal yang indah, saudara kasih Tuhan. Dan ya, saya sendiri dari keluarga yang bapak saya juga gembala sidang, pengkhotbah. Ya, saya mengucap syukur bahwa saya mewarisi, boleh dibilang ya, walaupun ini bukan hal yang bisa diwarisi secara fisik ya, namun secara rohani saya mengucap syukur bahwa melalui orang tua saya mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi, dan ada tertanam suatu kerinduan untuk melayani Tuhan ya. Dan ketika
generasi per generasi melayani Tuhan seperti itu, ini adalah hal yang indah. Kita melihat di sini ada Hanani, ada Yehu bin Hanani. Kemudian nama dia ada disebut juga di 2 Tawarik pasal 20, karena Yehu bin Hanani rupanya dia melayani bukan hanya di utara tapi juga di selatan juga. Mungkin setelah bapaknya meninggal, dia melayani di selatan juga, dan bapaknya melayani di masa Asa, ya, dan Yehu melayani di masa anaknya Asa, yaitu Yosafat di sini. Dan kita bisa baca 2 Tawarik 20 ayat 34. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Jadi sepertinya Yehu bin Hanani ini melayani utara dan selatan, ya. Jadi dan dia ada mencatat tentang raja-raja baik Yosafat di selatan maupun raja-raja Israel. Dan Tuhan memakai Yehu bin Hanani untuk menegur Baesa dan berkata, "Oke, Baesa, karena kamu mengikuti Yerobeam, maka nasib Yerobeam akan menjadi nasib kamu juga. Nasib dinasti Yerobeam sebagaimana." Dan ini juga menggenapi apa yang Tuhan katakan kan, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai gitu. Sebagaimana Baesa menghancurkan keluarganya Yerobeam dan anaknya, Tuhan akan hancurkan juga keluarga Baesa dan anaknya, terutama karena dia mengikuti dosanya Yerobeam gitu. Dan yang sama Tuhan bilang di ayat 4, siapa yang mati dari Baesa di kota akan dimakan anjing, yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung di udara. Jadi ketika seseorang mayatnya, jadi kalau orang sudah mati, sudah mati kan dia udah nggak merasa sakit lagi ya. Tapi kalau mayatnya itu lalu tidak dikebumikan dengan baik, apalagi dimakan anjing, ya, dimakan burung, itu adalah suatu pertanda penghakiman. Itu adalah suatu pertanda, suatu bencana yang Tuhan datangkan. Itu suatu. Jadi kita diajarkan di sini bahwa yang bagus itu adalah tubuh seseorang yang sudah mati pun, walaupun roh dan jiwanya tidak ada lagi di situ. Tapi tubuh itu, bagaimanapun juga tubuh itu kan orang itu gitu, maksudnya itulah tubuh yang pernah dipakai oleh orang itu. Jadi perlu dikebumikan dengan hormat, perlu diperlakukan dengan hormat. Saya masih ingat waktu saya mulai belajar kedokteran di awal-awal, ya, karena saya sebelum saya melayani Tuhan, saya menjadi dokter dulu, minimal secara pendidikan saya dokter, walaupun saya tidak pernah praktek secara luas ya, atau tidak pernah praktek untuk waktu yang lama. Tapi di awal-awal saya masih ingat kita belajar anatomi, lalu kita belajar memakai mayat dan ada tulang-tulang, dan kita selalu diajar bahwa kita harus, walaupun ini ya tulang-tulang yang sudah lama dan sebagainya, kita tetap harus perlakukan dengan hormat gitu. Dan itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Justru ketika mayat seseorang diperlakukan dengan tidak hormat, itu adalah tanda mempermalukan orang tersebut. Ya biasanya dalam musuh ya, kalau musuh berperang lalu ada yang kalah, lalu mayatnya seperti Saul, ya, mayatnya dipermainkan oleh orang Filistin, dipaku di tembok dan sebagainya. Ya, kemudian kalau misalnya mayatnya dimakan anjing dan sebagainya, ini pertanda hukuman Tuhan. Gitu. Pertanda pokoknya sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ya, dia diperlakukan dengan sangat tidak hormat, begitu. Dan ini adalah salah satu alasan lain mengapa kita orang Kristen kita tidak mengkremasi. Karena kremasi ketika mayat seseorang terbakar dalam Alkitab itu juga adalah pertanda penghakiman Tuhan sebenarnya, ya, bahwa mayatnya terbakar gitu. Oke, dan Tuhan berikan suatu penghukuman yang begitu besar kepada Baesa di sini. Sebenarnya ini adalah semacam sinyal bagi Baesa untuk segera berlutut meminta ampun dan meminta pengampunan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Saya dapatkan selalu di dalam Alkitab, setiap kali ada penghukuman Tuhan, terselip di balik itu adalah suatu undangan untuk bertobat, undangan untuk merendahkan diri, ya, undangan untuk berkata, Tuhan, aku sudah salah, kasihanilah aku. Nah, undangan itu terbuka, ya, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit mungkin. Seperti Yunus, tidak ada dia secara eksplisit berkata kepada orang Niniwe waktu dia diutus kan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Bahkan Yunus tidak mau orang Niniwe berbalik kepada Tuhan. Namun kita melihat ketika orang Niniwe berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri, berkabung dan sebagainya, Tuhan tidak jadi mendatangkan hukuman itu sebenarnya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Oke. Nah, akhirnya Baesa mati, Baesa mendapat perhentian. Nah, kita tidak dikasih tahu bagaimana dia matinya, mungkin dia sakit atau lain sebagainya.
Nah, kita lanjutkan sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Raja yang selanjutnya adalah Raja Ela di sini. Dalam tahun ke-26 Raja Asa, Raja Yehuda, Ela anak Baasa menjadi raja atas Israel di Tirza yang memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza. Datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baasa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baasa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baasa dengan perantaran Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baasa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Oke, raja selanjutnya adalah Raja Ela. Kita sudah baca di sini. Di selatan masih stabil, masih Raja Asa. Dan kita akan melihat ya, semua raja-raja ini memerintahnya di zaman Asa. Jadi standarnya Asa gitu. Mulai memerintah di tahun keberapanya Asa dan lain sebagainya. Dan Ela memerintah hanya 2 tahun, dan sekali lagi kita melihat 2 tahun ini dia bukan 2 tahun penuh ya, tapi hanya mungkin setahun lebih sedikit, karena dia mulai memerintah di tahun 26, lalu terbunuh di tahun ke-27 dari zaman Asa. Dia hanya memerintah, ya hitungnya 2 tahun, namun realnya mungkin 1 tahun atau bahkan bisa kurang. Lalu apa yang terjadi? Tepat seperti yang Tuhan firmankan, nubuat Tuhan tidak mungkin gagal, bahwa dia mati. Dia mati dibunuh, ya, dan kali ini oleh seorang pegawainya lagi, namanya Zimri katanya. Dan Zimri adalah panglima atas setengah pasukan kereta. Jadi memang biasanya yang bisa memberontak itu adalah orang-orang yang punya kekuatan militer. Ya, ya tentu kita tahulah di sejarah Indonesia sendiri, ya, kita tahu bagaimana Soeharto dan sebagainya, ya kan punya kekuasaan militer. Ya, jadi ketika ada pemilu dan lain sebagainya, itu adalah cara yang lebih baik sebenarnya untuk mengganti kepemimpinan, ya, daripada dengan cara seperti ini. Dan semua indikasi, sekali lagi kita berkata, ya memang pemerintahan Ela sangat sebentar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dia di hadapan Tuhan sekali lagi. Dan penilaian Tuhan terhadap Ela adalah bahwa dia adalah orang yang jahat. Dia berlaku jahat. Ya. Dia berlaku jahat. Nomor 1, dia meneruskan dalam pemerintahannya yang sebentar itu, dia meneruskan dosa bapaknya, meneruskan dosa Yerobeam. Ini yang penting bagi Tuhan. Yaitu apakah dia masih menyembah Allah yang salah atau dia berbalik pada Allah yang benar. Gitu. Jadi yang paling penting adalah itu bagi seseorang dan bagi suatu bangsa. Gitu. Kalau kita menilai bangsa-bangsa di dunia ini, nah hari ini coba kita nilai bangsa-bangsa, ya kan. Banyak orang berpikir, wah ini nih lagi ada, ini kan saya merekam ini tahun 2024 kan, peperangan, perang dagang lah, Amerika, ya Cina, segala macam. Amerika, Cina, Eropa, ya, lalu ada Israel, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Begitu banyak, saudara. Ya tidak peduli pandangan politik Anda dan lain sebagainya. Sebenarnya bagi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita harus bisa menilai segala sesuatu dengan kacamata rohani sebenarnya, gitu kan? Nah, saya keturunan Tionghoa, ya, saya warga negara Indonesia tentunya. Jadi saya sendiri belum pernah sampai saat ini saya belum pernah mengunjungi negara China, gitu. Dan banyak orang Tionghoa bangga, wah China hebat, ya, makmur, ya kan? Teknologi begini dan oke, itu semua hal yang bagus, saya juga ikut senang, ya. Tapi saya mau melihat bagaimana hubungan China dengan Tuhan yang benar, ya kan? Bagaimana hubungan China dengan Tuhan yang benar? Adakah orang-orang Kristen yang Alkitabiah, yang diperbolehkan, yang bebas di sana? Ya. Dan saya dapatkan sayang sekali, ya, di bawah Xi Jinping dan Partai Komunis selalu ada penganiayaan terhadap
gerakan yang alkitabiah, terhadap kekristenan yang alkitabiah. Gitu. Nah, semua negara harus kita bandingkan seperti itu. Amerika Serikat, kenapa dia menurun? Kenapa dia menurun? Dulu abad 20 tidak ada yang meragukan Amerika Serikat adalah negara adidaya. Tapi belakangan begitu banyak masalah. Ya, masalah sosial di antara mereka sendiri, masalah macam-macam, ya, masalah keamanan mereka, ya, banyak mass shooting lah dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka juga sudah secara masyarakat ya bergerak menjauh dari Tuhan. Ya, mereka meninggikan aborsi. Itu adalah mirip dengan persembahan anak kepada Molok, ya. Kemudian LGBT, dan kita bukan hanya bicara mengenai Amerika, tapi dunia Barat secara keseluruhan, bahkan Eropa lebih parah lagi, ya, dengan LGBT-nya, ya, dengan segala macam, dan Tuhan dilupakan, saudara-saudara. Tuhan dilupakan. Ya, di Amerika Serikat, di sekolah-sekolah umum, ya, tidak boleh berdoa. Guru tidak boleh pimpin anak-anak berdoa, katanya. Wah, itu berarti ini kan meninggikan agama tertentu. Tapi biasanya yang diincar cuma Kristen. Ya, kalau misalnya ada yang agama lain di Amerika Serikat yang mau berdoa, misalnya agama Buddha, agama Islam, agama apa yang lain, mungkin akan diokekan karena dianggap diversity, keberagaman gitu. Tapi kalau mau doa yang Alkitab dan lain sebagainya akan dilarang karena dianggap nggak boleh nih. Itu berarti mendukung agama tertentu katanya. Padahal bukan. Padahal Amerika punya basis sejarah yang cukup Kristiani, ya. Tapi akhirnya ya itu, kalau misalnya Tuhan tidak diperbolehkan di sekolah-sekolah mereka, apa yang akan terjadi? Ya, yang masuk adalah obat-obat terlarang, kekerasan, bullying, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita melihat, ya, kembali ya, kita menilai, dan Ela dinilai oleh Tuhan di sini. Ela dinilai oleh Tuhan, kamu jahat, ya. Kita bisa melihat waktu dia dibunuh saja di ayat yang ke-9, dia lagi minum-minum sampai mabuk. Tidak menunjukkan dia adalah seorang raja yang berhikmat, dia raja yang bodoh, dan dia dibunuh oleh panglima dia sendiri, salah satu panglima dia, dan akhirnya semua keluarganya juga dibunuh oleh si Zimri ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi, masuk ke Zimri, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Oke. Ya, jadi Zimri sekarang. Zimri naik tahta, dan lucu sekali mengenai Zimri ini, dia hanya memerintah 7 hari. Ini mungkin rekor dalam sejarah raja-raja Israel yang paling cepat memerintahnya, hanya 7 hari saja. Dan 7 hari ini dinilai jahat oleh Tuhan. Jadi dalam waktu 7 hari Anda sudah bisa dinilai jahat oleh Tuhan, itu kan luar biasa. Ya, luar biasa jahat sebenarnya, luar biasa gagal begitu. Dan kita berpikir 7 hari tidak banyak waktu untuk melakukan apa-apa sebenarnya, ya. Tapi ternyata dalam waktu yang sangat singkat itu Zimri sudah berhasil, nomor 1 tadi kita baca, membunuh semua keluarga Baesa. Jadi mungkin ini tidak terlalu sulit karena keluarga Baesa semuanya tinggal di Tirza, di kota Tirza. Jadi yang Zimri lakukan adalah dia berhasil menguasai kota Tirza, begitu kan, dengan pasukan dia, dan dia mengumpulkan semua dinasti Baesa dan anaknya Ela itu, dan dia bunuh semua. Jadi dalam waktu 7 hari, dan dalam waktu 7 hari yang singkat dia
menunjukkan bahwa dia mau melanjutkan kebijakan rohaninya Baesa dan Ela, dan kebijakan rohaninya Yerobeam dan Nadab, yaitu terus menyembah dewa-dewi yang bukan Tuhan. Nah, cukup dalam 7 hari sudah cukup untuk menyatakan itu, sehingga Tuhan mencap dia sebagai raja yang jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dia dibunuh. Dibunuh oleh Omri di sini. Dan rupanya Omri itu adalah saingannya Zimri. Tadi kita baca Zimri itu kan panglima setengah pasukan kereta. Nah, Omri mungkin adalah panglima yang lain lagi begitu. Dan ya inilah bahayanya kalau kita melakukan kudeta dan sebagainya, bahwa kalau kita melakukan kudeta, orang lain juga bisa mengkudeta kita. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dan di sini ada benih-benih paham demokratis sebenarnya, seperti yang kita baca di zamannya Rehabeam. Masih ingat ketika Rehabeam mau jadi raja, orang Israel menuntut, kalau kamu mau jadi raja, ringankan tanggungan kami. Tapi Rehabeam tidak mau. Dia bilang, kelingking saya lebih besar dari pinggang bapak saya. Sombong sekali. Tapi kemudian rakyat tidak mau jadi raja. Akhirnya kerajaan itu pecah menjadi 2. Jadi kita belajar satu prinsip, bahwa kalau rakyat tidak mau diperintah oleh seseorang, maka pemerintahan itu tidak akan efektif. Sehingga ini termasuk zaman monarki bahkan. Dan kita melihat di sini Zimri. Tapi orang tidak percaya sama dia. Dan orang merasa bahwa dia mengkhianati tuannya. Dan mereka tidak mau diperintah, sehingga mereka menobatkan Omri di sini menjadi raja. Dan rupanya Omri didukung oleh lebih banyak pasukan, lebih banyak rakyat, sehingga dia mengepung Tirza gitu ya. Dan yang sangat menarik sekali adalah mereka pindah dari Gibeton. Jadi kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-15, rakyat sedang berkemah mengepung Gibeton. Jadi mereka lagi perang dengan Filistin. Tapi yang sangat menarik adalah waktu Nadab, waktu Baesa menjadi raja, itu juga awalnya dari Gibeton. Ingat nggak di pasal 15 ayat 27? Saya ajak kita buka satu halaman sebelumnya. Pasal 15 ayat 27, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Jadi dalam kasus Nadab anak Yerobeam, Nadab sedang memimpin pasukan di Gibeton melawan Filistin, lalu ditewaskan oleh Baesa di situ. Satu pengkhianatan persepakatan gitu. Kalau Ela beda. Ela tidak di garis depan, Ela di istananya enak-enakan, mabuk-mabukan. Tapi ada yang pindah pindah dari Zimri membunuh Ela. Tapi kemudian Omri yang sedang ada di Gibeton, Omri yang sedang ada di Gibeton dan sedang berperang. Jadi rupanya selama Baesa memerintah segala macam, ada perang terus antara Israel dengan Filistin rupanya. Nah, itu tidak diceritakan terlalu banyak pada kita, tapi ada peperangan itu. Dan akhirnya si Omri yang dari Gibeton pulang balik ke Tirza untuk mengepung si Zimri ini. Dan Zimri setelah tahu bahwa dia sudah pasti kalah, dia bunuh diri. Dia membakar istana raja. Mungkin dia pikir, kalau saya nggak bisa dapat istana ini, kamu juga tidak akan dapat. Jadi dia bakar istananya, dia mati di dalamnya, dia bunuh diri. Dan masa pemerintahan dia yang sangat pendek menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati dia. Biasanya secara umum kita bisa berkata, kalau Tuhan memberkati seseorang, Tuhan memberikan kepadanya masa pemerintahan yang cukup panjang. Ini secara umum, saudara kasih Tuhan. Sehingga raja-raja yang Tuhan berkati biasanya pemerintahnya lumayan panjang. Tetapi tentu ini tidak absolut, tidak absolut. Sama seperti masa hidup kita hari ini. Secara umum orang-orang yang Tuhan berkati, Tuhan berikan umur yang lumayan panjang. Tapi sekali lagi tidak absolut. Ada orang-orang jahat yang Tuhan kasih umur panjang, ada. Manasye raja yang jahat, Tuhan kasih umur yang sangat panjang, pemerintahan yang paling panjang bahkan. Tetapi itu karena kita baca bahwa ada hasilnya. Di akhir hidupnya Manasye bertobat. Dan kita juga hari ini, Tuhan menjanjikan bagi orang-orang yang percaya Tuhan, biasanya Tuhan kasih umur panjang. Kenapa? Nomor satu, Tuhan kan pernah berjanji, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di muka bumi ini. Jadi ada hubungannya itu. Umur panjang adalah salah satu berkat Tuhan. Dan orang yang ikut Tuhan, biasanya mereka hidup lebih sehat biasanya. Mereka tidak terlibat percabulan misalnya, sehingga terhindar dari penyakit menular seksual.
Ya, mereka mungkin tidak mengabuse tubuh mereka dengan alkohol, dengan narkoba, dengan rokok dan lain sebagainya, sehingga ada kesehatan yang lebih, ya. Dan macam-macam lagi yang lain, sudah kasih Tuhan. Jadi secara umum biasanya orang yang ikut Tuhan diberkati dengan umur yang lebih panjang, tapi sekali lagi tidak absolut, ya, karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang-orang yang Dia kasihi, yang sangat setia kepada Dia untuk hidupnya pendek, namun ada tujuan yang luar biasa di situ. Ada yang mati martir, ya. Kita masih ingat seperti Jim Elliot, ya, kisah tentang Jim Elliot yang pada masa mudanya umur 20-an tahun pergi ke suku Auca di Indian dan mati dibunuh di sana. Ya, dalam puncak masa hidupnya, bahkan boleh dibilang meninggalkan seorang janda di situ. Ya, dan banyak lagi yang lain yang melakukan hal seperti itu. Pahlawan-pahlawan bagi Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang mati muda. Ya, bukan karena mereka tidak mengasihi Tuhan atau Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan punya tujuan tertentu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, walaupun secara umum benar bahwa umur yang panjang adalah pertanda berkat Tuhan, boleh kita bilang, gitu ya. Pemerintahan yang panjang adalah pertanda berkat Tuhan. Dan Zimri memerintah sangat pendek sekali, 7 hari, pertanda juga, ya, pertanda perkenanan Tuhan kepada dia. Oke, kita lihat lagi sekarang, masuk ke ayat 21, kita masuk ke yang namanya Omri di sini. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Baik. Nah, kita diberitahu bahwa suksesi ke Omri di sini tidak mulus sekali, ya, karena ada terjadi perang saudara. Mirip sempat ketika Daud, ya, perang saudara dengan Isi-Boset, masih ingat di situ. Tapi Omri secara karakter jauh sekali dari Daud tentunya, karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Dan Omri, sekali lagi, sesuai dengan penilaian Tuhan, adalah orang yang jahat, bahkan dikatakan lebih jahat dari semua yang sebelumnya. Ya. Dan bukan saja dia ikut dosanya Yerobeam, pasti dia ada menambahkan sesuatu lagi, sehingga Tuhan berkomentar, Tuhan bilang bahwa dia berlaku lebih jahat dari semua yang sebelumnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa dia mulai, karena gini, Yerobeam masih lip service mengatakan menyembah Yehova. Dia dirikan lembu, dia bilang inilah Yehova, inilah Tuhan, gitu kan. Omri sepertinya mulai memasukkan penyembahan dewa-dewi yang lain bahkan, dan kemudian memaksa mereka untuk menyembah. Dan dinasti Omri nanti kita akan baca melakukan itu, bahwa memaksa orang Israel untuk menyembah dewa-dewi lain di sini. Jadi kan mereka berlaku lebih jahat lagi, kata Tuhan. Dan ini adalah penilaian Tuhan kepada Omri di sini. Ya, jadi Omri, dia perang saudara tadi kita bilang melawan satu orang namanya Tibni, tapi kemudian dia menang. Ya, Tibni mati. Kita tidak tahu kenapa Tibni mati, apakah dibunuh Omri atau tidak. Sepertinya sih bukan, ya. Kalau dibunuh Omri mungkin akan ada komentarnya, tapi di ayat 22 hanya dikatakan sesudah Tibni mati, ya, maka Omri menjadi raja. Mungkin Tibni mati karena penyakit atau karena hal lain, kita tidak pasti. Tapi kemudian Omri menjadi raja di tahun ke-31 zaman Asa, katanya di sini. Dan dia memerintah di 12 tahun lamanya. Di Tirza 6 tahun, ya, berarti di Samaria
Ya, karena dia membeli Samaria katanya di sini. Dia membeli suatu gunung Samaria. Nah, ini akan menjadi sangat signifikan karena belakangan sejak dari zaman Omri ini ketika dia membeli Samaria, pusat pemerintahan kerajaan utara pindah ke Samaria. Jadi sudah bergerak beberapa kali ya. Pertama di Sikem, masih ingat waktu Yerobeam dinobatkan di Sikem, kemudian pindah ke Tirza, kemudian sekarang pindah ke Samaria katanya di sini. Dan berkaitan dengan Omri di sini, tadi kita sudah lihat penilaian Tuhan, penilaian dunia beda. Penilaian dunia menilai Omri sebagai orang yang kuat, raja yang kuat. Bahkan Omri, dinasti Omri adalah dinasti yang ada disebut di luar dari Alkitab. Jadi di dalam penemuan arkeologi dan sebagainya, kerajaan Israel sering disebut dinasti Omri bahkan. Jadi ada itu kita ada menemukan secara arkeologi di stele itu semacam kayak batu ya, batu tulisan gitu. Stele dari Moab dan lain sebagainya, mereka ada mengacu pada Omri, mereka ada menyebut Omri di sini. Jadi kerajaan Israel sering disebut kerajaan Omri atau dinasti Omri. Jadi nomor satu itu mengokohkan ya, kita tidak perlu arkeologi sebenarnya untuk mengokohkan iman kita, namun adanya arkeologi mengkonfirmasi lebih lanjut lagi bahwa benar apa yang tertulis dalam Alkitab itu ada begitu, ada. Ini adalah sejarah, ini bukan fiktif, saudara kasih Tuhan ya. Tapi yang kedua, kita juga belajar bahwa ternyata dunia menganggap Omri hebat gitu. Tapi Tuhan tidak menganggap Omri hebat. Dan menurut Anda kira-kira penilaian siapa yang penting, ya kan? Penilaian siapa yang penting? Nah, sekarang Omri kan sudah mati gitu kan. Kehebatan dia juga kita sudah lupa. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Itu berlaku selama-lamanya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita karena kita yang sudah hidup berapa ini? 3.000-an tahun, ya, hampir 3.000 tahun setelah Omri. Omri sehebat apa secara duniawi bagi kita sudah tidak terlalu penting. Tapi penilaian Tuhan terhadap dia tercatat terus selama-lamanya dalam Alkitab. Gitu. Demikian juga dengan kita hari ini, saudara Tuhan. Mungkin hari ini kita tergoda oleh pujian dunia, ya, tergoda oleh penghargaan dunia yang memang kelihatan sangat hebat untuk saat ini. Tapi 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, apalagi 1000 tahun lagi, apalagi dalam kekekalan, penilaian siapa yang penting? Maka itu saya mengajak kita semua, mari kita lebih mempedulikan apa yang Tuhan katakan tentang kita, penilaian Tuhan tentang kita, ya, daripada kita mempedulikan penilaian dunia. Saya tidak berkata bahwa kita tidak peduli dunia sama sekali. Ada hal-hal yang bagus, maksudnya beriringan lah gitu. Di mana kita bisa mencapai sukses dalam dunia sekaligus memuliakan Tuhan, ya bagus, kita berusaha untuk itu. Ya, seorang pelajar, belajarlah dengan sebaik-baiknya, capai prestasi, muliakan Tuhan. Boleh, bagus. Seorang pekerja, ya, bekerja dengan baik, capai sesuatu yang bagus, capai target-targetmu, muliakan Tuhan. Anda bisa lakukan itu, bagus dengan Tuhan. Namun ketika dunia ini menuntut kita berkompromi, ketika dunia ini menuntut ya kesetiaan kita berubah dari Tuhan ya, kepada yang lain, di situ kita harus berdiri tegak. Di situ kita harus berkata tidak. Saya lebih peduli apa yang Tuhan katakan tentang saya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak berkata bahwa di dunia ini kita tidak perlu berusaha untuk mencapai hal yang hebat, untuk melakukan kegemilangan. Silakan. Bahkan seringkali ketika kita mau memuliakan Tuhan, kita akan melakukan the best, yang paling baik dalam bidang kita mungkin ya. Tapi sekali lagi jangan berkompromi. Ya, jangan mengkompromikan moral kita, jangan mengkompromikan prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya. Terus untuk di dalam firman Tuhan, terus di dalam kebenaran. Oke, kita masuk sekarang yang terakhir nih ya. Yang terakhir di pasal 16 yaitu Ahab. Nah, jadi Omri mati, Ahab ini adalah raja, boleh dibilang raja Israel yang paling terkenal mungkin. Dan akan banyak pasal kita ketemu dengan Ahab ini, tapi kita perkenalan dulu di sini. Ayat 29, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel pada tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Oke, sebelum saya harus
kerilkan mengenai kronologi dulu, karena tadi dikatakan Omri memerintah mulai dari tahun ke-31. Kemudian mati. Habis itu Ahab memerintah mulai tahun ke-38. Nah, jadi 31 ke 38 kan 7 tahun di situ. Sedangkan tadi dikatakan Omri memerintah 12 tahun. Loh, kok 12 tahun tapi kok cuma 7 tahun? Nah, 12 tahun itu pastinya sepertinya ya memasukkan ketika dia masih berperang melawan Tibni itu gitu. Jadi ada 5 tahun rupanya, 5 tahun di mana dia memerintah tapi masih dalam perang saudara dengan Tibni gitu. Nah, kemudian 7 tahun baru dia memerintah sendirian. Jadi itu kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi balik ke sini ke ayat 29, Ahab memerintah 22 tahun di Samaria tadi ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung yang meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu yang memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Oke, ini perkenalan kita dengan Ahab, jadi kita tidak akan masuk terlalu dalam. Kita akan lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya, kita akan banyak ketemu dengan Ahab ini. Tapi beberapa hal kita melihat sini sekali lagi, penilaian Tuhan bagaimana dengan Ahab. Penilaian Tuhan adalah bahwa Ahab parah sekali, bahkan lebih dari semua yang mendahului dia, bahkan lebih dari Omri bapaknya. Dan sekali lagi kita melihat kenapa demikian, karena nomor satu dia melanjutkan kesalahan Yerobeam, tapi tidak cukup katanya, dia memasukkan dewa-dewa asing. Dan kita mulai diperkenalkan kepada yang namanya Baal di sini yang akan menjadi momok bagi Israel di banyak sekali tahun-tahun selanjutnya. Tapi masuknya Baal ini adalah melalui instrumentasi si Ahab ini. Jadi betapa buruknya ya. Dan masuknya Baal ini ada hubungan dengan pernikahannya dengan Izebel, anak dari Etbaal. Etbaal ini artinya bersama Baal. Jadi nama rajanya saya Etbaal, nama anaknya Izebel, dan Izebel akan menjadi boleh dibilang tipikal atau contoh teladan wanita buruk begitu. Kita akan ketemu dia lagi juga nanti. Dan dia menyembah Allah-Allah lain, saudara kasih Tuhan. Nah, mungkin hari ini kita berkata, saya tidak menyembah Allah lain kok. Tunggu dulu. Ya. Rasul Yohanes berkata di 1 Yohanes pasal 5, hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Dan mungkin berhala kita hari ini bukan yang dari kayu dan emas, tapi berhala-berhala kita adalah uang mungkin. Berhala kita adalah kesenangan, atau hawa nafsu, atau pornografi, mungkin itu berhala kita, atau bisnis kita, atau bahkan hal-hal yang dengan sendirinya bagus, keluarga kita bisa menjadi berhala ya. Macam-macam, kesehatan bisa menjadi berhala dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati. Dan Tuhan sangat sakit hati katanya karena orang Israel mengesampingkan dia, hatinya tidak berpaut pada Tuhan sama sekali. Nah, terakhir adalah ada komentar mengenai dibangunnya kembali Yeriko oleh seorang dari Betel namanya Hiel di sini. Nah, Yeriko dihancurkan oleh Yosua sebagai kota pertama. Itu sesuatu yang simbolis, kota pertama masuk, hancurkan Yeriko, tidak boleh ambil apa-apa, bahkan yang ambil si Akan akhirnya dihukum mati. Dan Yosua bernubuat sesuai dengan firman Tuhan, jangan lagi Yeriko dibangun, kalau ada yang membangunnya harus bayar harganya anak pertama dan anak bungsunya. Dan rupanya, sepertinya, ya, ada banyak detail kita tidak dikasih tahu di sini, tapi kita bisa menyimpulkan lah ya secara garis besar bahwa di zamannya Ahab, sepertinya dia menyuruh orang membangun kembali Yeriko ini. Jadi sepertinya ini atas instruksi raja, dan mereka tidak peduli dengan firman Tuhan, atau mereka tidak tahu firman Tuhan. Ya, orang tidak tahu firman Tuhan, bagaimana bisa peduli dengan firman Tuhan? Jadi tema dalam pemerintahan Ahab adalah pengabaian terhadap firman Tuhan, tidak peduli firman Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa selalu ada konsekuensi. Kamu boleh mengabaikan firman Tuhan, tapi kamu ada konsekuensinya. Dan mereka membangun kembali, si Hiel terutama membangun kembali Yerusalem, tapi sesuai nubuat Tuhan.
dua anaknya mati. Nah, bagaimana matinya kita tidak dikasih tahu, jadi banyak spekulasi. Tapi mati ya anaknya Abiram, kemudian Segub, anak sulung, anak bungsunya. Kita tidak tahu persis matinya bagaimana, tapi dia membayar harga nyawa mereka. Gitu. Sekali lagi, pelajarannya bagi kita adalah jangan kita mengabaikan firman Tuhan, apalagi kita tidak tahu firman Tuhan sama sekali. Apalagi firman Tuhan sudah begitu tersedia bagi kita. Tapi untuk itulah kita mengadakan acara Mutiara Kebenaran ini. Dan saya yakin para pendengar sekalian yang mendengarkan Mutiara Kebenaran pasti bukan orang yang mengabaikan firman Tuhan, karena Anda mau belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus lanjutkan. Ya. Ikuti terus Mutiara Kebenaran. Jangan tinggalkan, tapi lebih penting lagi adalah lakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Saya undur diri dulu, saya Dr. Sigfridiansyah Leau. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam Maranatha.